Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya berada di turunan mau ke kawah. Itu sebelah kanan Curug Cibanjaran. Dan sebelah tengahnya itu yang ada kuning-kuningnya itu Curug Galunggung. Dan ada yang celah hitam sebelah kirinya dari Curug Galunggung. Pas di depan saya ini itu celah Curug Cikunir. Saya akan meliput ke tengah itu, yang tengah kawah Galunggung, yang terlihat ada kayak bukit. Nanti saya akan ceritakan tentang kejadian apa di sekitar bukit yang di tengah Galunggung itu, tengah kawah Galunggung ini. Dan nanti saya akan review juga menuju menyusur ke Curug Galunggungnya. Sampai jumpa nanti di area yang akan saya ceritakan dalam konten YouTube ini. Di depan kamera atau sebelah kanan saya itu adalah air terjun Cibanjaran. Jadi posisinya tuh ada 7 tingkat. Saya biasa mandiin orang itu, kan di bawahnya tuh air istilahnya Kahuripan, kedua Kejayaan, ketiganya kadang-kadang ya berjajaran sama dengan yang keempat. Kalau dulu kan ada dua cabang, tapi sekarang cuma satu jalur, istilahnya air Kawedukan. Dan terus bertahap sampai ujung yang paling atas yang kelihatan airnya tuh, yang dindingnya nggak ada rumput sama sekali. Itu di situ yang ke tingkat 7-nya gitu, air terjun yang ke tingkat 7-nya di saluran air atau jalur Cibanjaran. Kebiasaan kalau saya mandiin orang, dan saya juga kalau mandi buat pengisian segala macam, buat istilahnya kahuripannya, kejayaannya, kawedukan, dan kerahayuan, terus sampai ke atas, sampai kemuliaannya gitu. Itu sampai 7 tahap dari air terjun jalur Cibanjaran. Dan saya akan tunjukkan jalur air Curug Galunggung. Nah, ini yang depan kamera ada celah ngarai lembah. Itu arah ke jalur Galunggungnya. Jadi air terjun Galunggung. Jadi posisinya di sana juga tetap ada 7 tingkat juga. Jadi bertahap-tahap air terjunnya. Yang disebut air terjun Galunggungnya itu. Yang tengah-tengah. Ini posisinya kawah. Sebelah kiri saya tuh, kalau menghadap ke kawah, Cibanjaran, Galunggung. Dan itu ada yang sebelah kirinya cuma terhalang oleh satu bukit, itu dinding bukit itu. Kalau saya menamainya itu air terjun Kadunyaan. Karena tapi bisa juga di situ kalau mungkin kalau orang-orang yang pernah diisi hikmah atau ilmu-ilmu yang enggak sejalur lah istilahnya, itu bisa dirontokkan syariatnya dengan mandi di air. Ya kalau dulu kan ada musola, terus ada batu tempat tawasulan. Nah, kita lurus aja ke belakang terus naik ke atas. Yang ada di sebelah baratnya musola yang dulu. Cuma sekarang musolanya kan sebelah kiri yang saya unjukin ini tertimpa longsoran dari atas itu dinding sebelah Cibanjaran.
Jadi ada air yang saya namain tuh air kedunjaan. Tapi di situ juga buat merontokkan kalau kita tuh pernah diisi dengan ilmu-ilmu yang negatif lah, yang tidak sesuai dengan tidak sejalur dengan ketauhidan. Itu syariatnya dengan mandi di situ semua itu pasti rontok. Saudara-saudara bisa lain kali, lain waktu bisa telusuri arah musola yang ke longsoran, terus sebelahnya di sebelah baratnya dari musola itu ada batu tempat sajen tawasulan. Terus kita naik ke atasnya, dicarilah tempat ada air yang menggenang yang bisa merendam badan kita. Insya Allah di situ bisa jadi obat lah istilahnya buat merontokkan ilmu-ilmu yang enggak satu jalur dengan ketauhidan. Di depan sana itu air terjun Sinyai. Kata saya namain begitu karena dulu waktu tahun 2006 saya terakhir ke sini tuh ke Curug ini. Begitu mandi banyak cewek-cewek ABG di sini. Tapi itu di dunia lain. Dan di sebelah atasnya ada curug namanya Curug Ustadz Ajengan. Karena saya lihat di alam sana itu di atas sana itu banyak para ajengan pada ngelingkung sekitar air. Di atas itu ada kayak gombangan air yang terbendung gitu. Lumayan dalam juga, ya agak luas genangan airnya di atas tuh. Dan saya lihat di sekelilingnya itu banyak orang-orang yang ya kayak para ajangan, para ustadz gitu. Cuma itu ya di dunia lainnya gitu. Jadi entah itu bangsa manusia atau bangsa apa. Cuma kalau saya lihat seperti bangsa manusia gitu. Ya mungkin ada perjanjian apa gimana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin belasan orang banyaknya di sana tuh. Kurang dari 20 orang lah di sana saya lihat tuh. Waktu saya mandi di atas tuh. Perjalanan ke Curug Galunggung masih jauh. Masih harus menempuh lagi jalan kaki. Sekarang ini baru 45 menit dari bawah yang tadi itu. Air terjun Curug Galunggung. Mungkin ini curug yang pertama. Bisa dibuat pakai mandi kalau ada yang mau gitu. Ini yang pertama. Cuma yang kedua posisinya untuk turunnya ke sebelah sini itu agak susah. Paling bisa dipakai yang ketiganya sebelah atasnya. Dan ada lagi yang curug keempat. Dari sini 1, 2, 3, ada lagi sebelah sana yang keempat. Cuma menuju ke arah sini medannya cukup licin. Harus sampai buka sepatu karena nggak ada pegangan sama sekali. Jadi mengandalkan batu yang kering kalau mau diinjak. Karena ini batu yang bongkahan besar ini. Seperti ini. Cekungan-cekungan ini di sekitarnya tuh. Ini batu yang satu bongkahan besar di bawah Gunung Galunggung ini. Enggak, ini satu lempengan lah istilahnya, satu lempengan. Dan posisi saya ini lebih tinggi daripada posisi tambakan yang ada tangganya itu. Jadi ini udah sejajar. Tadi berangkat dari bawah itu yang ke di sebelahnya musola itu di bawah sampai sini jam 11 kurang 10 lah. Berarti menempuh rute 2 jam. Jadi 2 jam baru nyampe ke sini. Perjalanan yang sulitnya karena kita harus mengikuti
arus aluran air terjun ini. Jadi sungai Galunggung ini. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati dalam langkah karena banyak batu-batu yang licin. Jadi dari bawah itu kita terus mengikuti alur sungai Galunggung ini gitu. Saluran air terjun Galunggung ini. Medan cukup lumayan terus menanjak. Makanya dari bawah tadi menempuh jarak 2 jam. Nah ke sana lagi ke puncaknya yang ke curug yang ke-7. Ya kita harus seperti merangkak di Belukar. Harus tetap bisa merangkak lah berjalan di atas Belukarnya itu. Nah, ini saluran curug Galunggung, curug yang pertama. Kalau mau dibuat mandi, pakai mandi. Nah ini kita melewati ini nggak ada pegangan sama sekali. Ini mengandalkan rumput yang kering atau batu yang kering yang kita injak. Jadi betapa sulitnya menempuh jalan ke curug Galunggung ini. Memang kalau yang ada waktu ini enak buat dipakai mandi renang sini. Kayaknya cukup dalam nih. Cuma berhubung saya sendirian, lagian ada kepentingan yang khusus untuk mengambil air di Curug Cibanjaran. Jadi perjalanan ke Curug Galunggung ini saya cukupkan sekian karena menempuh jarak yang lumayan. Sekarang jam 11 lewat 3 menit. Mungkin nanti ke Curug Cibanjaran sampai jam 1. Ya memang kalau jalan menurun mungkin agak mudah gitu. Nggak seperti kita naik ke sini karena banyak batu-batu yang licin. Karena terakhir saya ke sini tuh tahun 2006. Tahun 2006 sampai ke atas puncak yang ke Curug 7 Galunggungnya. Jadi sekarang ya udah lama lah, belasan tahun. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya, kondisi dan posisi sekarang di curug pertama, Curug Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di tengah kawah. Di seberang saya ada pintu pembuangan air. Dan ini tengah-tengahnya nih. Nah, di depan saya itu ada bukit. Bukit tengah-tengah yang dulu bekas lubang letusan Galunggung tuh meletus. Jadi posisinya seperti menutup lubang kawah gitu, lubang waktu bekas lubang letusan kawah Galunggung tuh. Ini posisinya ada 2, mungkin ke bawahnya 1 lempengan, tapi ke atasnya seolah-olah ada 2 kiri kanan gitu kalau dilihat dari atas. Waktu 2002 saya bareng yang ngantar ya Kuncen bersama rombongan murid-muridnya yang sama pada ziarah istilahnya. Dan kebetulan sama Kuncen kan dibantu oleh 2 anaknya. Jadi yang 1 orang khusus untuk memandikan di air terjun seperti yang tadi telah kita lihat air terjun Cibanjaran. Dan yang kedua, anaknya yang 1 lagi khusus untuk memandikan di sini nih. Dulu ini tertutup air mungkin lebih dari 6 meter dulu tuh.
karena hampir atas puncaknya itu tergenang air sampai ke sebelah sana. Jadi kita sebenarnya mandi di pinggir sananya gitu. Jadi belum tertutup oleh pasir kayak gini. Karena airnya surut, dibuang ke pembuangan. Yang dulu itu ada pembuangan sampai 3 lubang sebenarnya sampai posisi tingginya ke atas. Jadi lubang 1 bawah, kedua tengah, 3-nya sebelah atas. Dan air tuh sempat penuh gitu. Waktu saya pernah renang juga dulu itu di ujung puncak bukit itu, masih air tuh masih segini lah. Masih istilahnya saya juga, ya dia kurang lebih 2 meter lah di atas bukit itu airnya. Ketinggiannya tuh. Sampai ke sono. Jadi posisi, tapi waktu 2002 itu kan belum ditutup lagi pintu yang paling bawahnya. Jadi posisi air itu kurang lebih setengahnya dari bukit itu. Ya diperkirakan 5 meter, 6 meter ketinggian di posisi kalau saya berdiri di sini tuh air tuh. Yang kan saya ceritakan dulu waktu pertama saya dimandikan apa dimandiin gitu sama anaknya Kuncen. Karena kita itu rombongan, jadi tiap bergilir lah istilahnya. Jadi satu orang dimandiin gitu. Giliran saya mungkin ke entah ketiga apa keempat saya mandi. Jadi setelah beres mandi kita minggir naik ke atas lagi istilah untuk mengeringkan badan. Giliran orang lain gitu yang mandi. Jadi itu mungkin ada 16 atau beberapa orang karena banyak waktu itu rombongan yang jadi lumayan ada yang lama berdoanya sampai 3 kali untuk mungkin disuruh nyelamnya itu gitu. Nah kebetulan kalau saya tuh waktu sudah beres dimandiin udah nunggu ngeringin badan. Ya itu istilahnya untuk pertama kali lah. Jadi sholat terbuka, penglihatan terbuka bahwa di sini tuh sebenarnya di atas bukit ini bangunan seperti keraton gitu. Dan saya lihat, jadi di keraton ini ada ya istilahnya orang yang berpakaian kerajaan, bermahkota, semuanya serba warna emas gitu, suami istri. Jadi kemudian saya tuh seolah-olah nyamperin gitu ke bangunan yang di tengah ini, yang di atas bukit ini. Jadi saya nyamperin minta doa gitu, minta didoakan oleh sesepuh itu yang berpakai kerajaan serba kuning-kuning itu. Ya akhirnya ya istilahnya sesuai permintaan bahwa saya keinginannya ya istilahnya urusan ilmu, urusan rezeki, keselamatan dan penjagaan itu yang saya pinta. Akhirnya beliau tuh yang raja itu mendoakan lah suami istrinya tuh jadi ke satu kayak cangkir yang kayak kuningan, warna kuningan, tahu dari emas gitu. Jadi mendoakan ke air yang cangkirnya kayak kuningan gitu. Identik di kerajaan-kerajaan. Jadi setelah beliau berdoa terus lalu ditiupkan terus saya minum gitu. Jadi seolah kayak yang udah kenal gitu. Jadi langsung minta doa aja ke sesepuh itu yang memakai kerajaan serba kuning-kuning sampai dari siger kepala, bajunya semuanya tuh kuning-kuning. Warna emas gitu. Seperti logam emas gitu. Itu suami istrinya sama. Nah, sejak itu saya istilahnya ngasih inilah karena waktu itu saya nggak nanya siapa beliau gitu ya. Cuma saya udah panggilnya yang kuncung kuning aja. Dan ibu yang istrinya tuh saya sebut namanya Selendang Kuning. Walaupun dua-duanya tuh pakai kerajaan, pakai bermahkotakan segala emas gitu. Bangunannya itu di atas bukit ini.
Tapi dulu ini ya belum, nggak istilahnya nggak terjamah kayak gini. Sekarang kan soal kalau ada yang turun suka naik ke atas. Kalau dulu nggak, ini kan kita rendam air. Dulu terendam air. Jadi nggak ada yang berani sampai ke tengah istilahnya. Kecuali saya mungkin itu dulu. Karena waktu ini air juga saya berani renang. Karena itu ditugaskan gitu. Jadi ditugaskan suruh ngebuktiin kalau memang sudah tamat, misalnya lagi kholwat kan ada yang dipuasain sekian hari, 9 hari, 11, 40 hari gitu. Kalau setelah beres untuk membuktikannya, soalnya saya itu harus berenang sampai ke atas bukit ini, dari sini baru ke pintu pembuangan air itu. Jadi nyebrang. Mungkin di antara Kuncen juga kayaknya belum ada yang berani, soalnya dari pinggir sana jauh berenang ke sini ke atas bukit terus ke pembuangan air itu tuh. Kalau saya lihat ini lebih dari 200 meter jaraknya. Berenang dalam posisi ini kedalamannya dulu tuh hampir 70 meter yang sebelah pinggir dinding itu. Karena kayak kerucut. Nah setelah beres saya yang minta apa, dikasih minum, yang telah didoakan oleh sesepuh itu yang di atas bukit ini. Nah kebetulan kan yang lain sudah pada beres dimandiinnya sama anak Kuncen itu. Anak Kuncen nyamperin, kok katanya kamu mah diberi minum air katanya. Saya heran gitu, emang lihat gitu. Ya iya lihat dari tadi juga katanya. Saya pikir yang bisa yang ngelihat tuh cuma saya, atau anak Kuncen juga melihat katanya waktu saya minta didoakan terus dikasih minum sama eyang yang di rumahnya itu yang di atas bukit ini. Kata saya kenapa nggak minta? Ya itu katanya masalahnya. Eyangnya kok waktu sama anak Kuncen dipanggil-panggil cuma dia aja jadi cuek gitu. Tapi kalau ke saya malah biasa aja, eyang minta didoakan gitu. Saya nyamperin gitu, tahu-tahu ya udah eyang itu ngasih gitu. Seperti yang udah lama kenalnya gitu. Nah nanti saya akan ceritakan jadi eyang ini sebenarnya siapa gitu yang saya namain Eyang Kuncung Kuning dan Ibu Ratu Selendang Kuning ini. Karena setelah mandi atau yang dimandiin sama anak Kuncen itu langsung dikasih pengisian lah istilahnya, pengisian sama Eyang Kuncung Kuning ini. Dan saksinya itulah anak Kuncen yang tahu, yang melihat gitu. Sampai saya juga sebenarnya ya heran lah istilahnya. Jadi seolah-olah saya juga kan diantar sama bapaknya sama anak-anaknya, justru yang mandiin saya pertama tuh kan dia gitu, yang anak Kuncen itu. Tapi secara kedekatan kok saya seolah-olah saya itu lebih dekat ke yang Kuncung Kuning ini, seolah-olah begitu minta doa langsung dikasih gitu. Tapi yang anak Kuncen itu katanya malah dicuekin. Jadi manggil-manggil eyang, eyang kok kayak malah ya siasuna mah hare-hare we tengah waro gitu. Ke anak Kuncen. Tapi kalau saya begitu terbuka lihat langsung eyang minta didoakan gitu, minta buat ini gitu, saya sebutin langsung keinginan tuh. Terutama kalau yang pertama saya minta tuh di bab ilmu gitu. Jadi ilmu pengen tidak ada yang bisa sunamah mapakan lah. Ilmu syariat, ilmu kebatinan, ilmu hakikat. Jadi itu seolah-olah dorongan dalam hati tuh pengen nguasain ilmu itulah, dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu. Jadi pengen saya kenal langsung gitu sama yang maha pencipta ini. Jadi walaupun ya secara syariat saya tetap minta doa kepada yang gaib itu ya, yang waktu itu terbuka, karena hakikatnya pintu gaib terbuka kan karena karunia Allah aja, izin Allah. Karena saya kan nggak menggunakan hikmah waktu itu. Jadi saya beres mandi, minggir karena ya istilahnya mengeringkan badan. Terus tahu-tahu itu terbuka alam itu. Dan ya itulah anehnya gitu. Salah bukan yang terbuka tuh, yang melihat tuh bukan cuma saya gitu. Tapi anak Kuncen juga melihat waktu saya
kasih minum dan didoakan oleh Eyang sama Ibu Ratu itu. Sebenarnya yang ya di kemudian hari di sinilah pusatnya ini, tempat raja yang 8 arah mata angin itu. Cuma kalau saya meyakini walaupun di daerah Salawu ada Kampung Naga. Sebenarnya yang ini ya jenisnya jenis itu. Beliau bangsa gaib asli penduduk sinilah. Tadinya istilahnya bukan manusia, tapi walaupun bangsa gaib itu sama-sama ditugaskan untuk ibadah. Jin dan manusia itu sama-sama ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau saya sama Ayang tuh ya bareng-bareng aja gitu. Walaupun di sisi lain tetap kita tuh saling minta barokah lah intinya untuk didoakan gitu. Termasuk saya seringnya istilahnya mendoakan untuk nambah kebarokahan kekaramatannya para Ayang yang ada di sini gitu. Cuma kalau sepengetahuan saya di sini nggak ada istilahnya kuburan gitu, nggak ada. Kalau yang silem mungkin pulang ke alam gaib di sini ya kayaknya banyak. Cuma itu ya terserah masing-masing lah istilahnya. Karena mungkin ada perjanjian atau apa gimana. Kalau saya nggak ngambil ke situ. Karena saya tinggal istilahnya holwat di sini, menyepi di sini gitu di Kawah Galunggung. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersama-sama sama para Eyang, para gaib juga. Mungkin dulunya ada yang nggak memahami istilahnya. Memang ajaran dari baginda Nabi itu sangat dipantang, nggak boleh ada persekutuan gitu sama gaib. Jadi saya juga langsung ke Allah. Tapi begitu gaib terbuka alam gaib, ya kita sama-sama lah minta saling mendoakan lah istilahnya gitu. Jadi bukan meminta-minta ke makhluk gaib itu, tapi saya meminta ke penguasa para gaib, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempatnya di sini, di kawah ini. Karena ya suasana yang dari hawanya yang masih seger, air terjunnya masih murni, nggak tercemari, buat mandinya untuk menyerapkan energi itu bagus gitu. Dan menyambung yang cerita di video sebelumnya, waktu di tahun 2004, posisi saya itu lagi di musola yang di sebelah, mungkin kalau ini sebelah barat gitu. Ini kamera sebelah kiri, ini sebelah barat. Yang ditugaskan langsung ke Gunung Lawu gitu. Jadi kesepuhan Karesian Galunggung ini bisa waktu itu tahun 2004 memerintahkan saya untuk menemui sesepuh Gunung Lawu perihal seseorang yang waktu itu tahun 2004 itu mencalonkan presiden, tapi dia meminta bantuannya ke kesepuhan Gunung Lawu. Nah di sini tugaskan bahwa sepuh Gunung Lawu jangan membantu dia itu. Jadi seolah saya berangkat ke Tawangmangu, terus singgah dulu di Pringgondani. Karena memang perintah langsung ke Pringgondani, tapi secara pribadi ada sekalian lah istilahnya ke Pringsewu, naik ke puncak Gunung Lawu dan mandi kan ada telaga gitu, di tengah telaga tuh yang terendam air mungkin segini lah, tapi terlihat ada titik sumur gitu. Saya masuk mandi di situ, nyelam di dalam sumur itu sampai 3 kali gitu. Nah, itulah istilahnya udah perintah gitu saya laksanakan, perintah batin ya, untuk menguji ya keyakinan kita, ketauhidan kita bahwa semua alam ini istilahnya yang punya cuma Allah gitu. Adapun yang diamanatkan penjaga-penjaga gunung itu pasti ada level-level yang tertinggi, siapa yang bisa merentah gunung lain atau penguasa gunung yang lain itu siapa gitu. Kalau saya sendiri waktu 2004 itu, waktu masa Pilpres, ditugaskan oleh Yang Agung ini untuk memblok memerintah kepada sesepuh yang di Gunung Lawu untuk tidak membantu orang itu gitu. Dan sampai sekarang orang itu tetap tidak
karena tidak direstui oleh sesepuh Keresian Galunggung, kemudian merintahkan ke gunung lain gitu, sepuh gunung lain untuk tidak membantu dia. Akhirnya sampai sekarang walaupun mencalonkan presiden berkali-kali, ya tidak akan tembus lah. Karena di para gaib juga ada ketua-ketua lagi gitu. Misalnya kalau di militer mungkin ada jenderal, ada panglima, mungkin ada staf segala macam. Jadi ada pimpinan lah dari para jenderal, termasuk di para resi juga ada pimpinan lagi. Para resi, para penguasa gunung-gunung gitu. Ya waktu 2004 itu langkah tugas pertama saya itu dari Keresian Galunggung untuk memerintahkan itu memblok atau tidak membantu seseorang itu yang minta bantuannya ke sesepuh di Gunung Lawu. Walaupun di kemudian hari ternyata sesepuh yang di Gunung Lawu itu yang mungkin orang udah pada tahulah, orang-orang paranormal atau kejawen. Walaupun Sabda Palon dan Noyo Genggong itu mungkin menurut orang Jawa atau kejawen ya orang Linuih lah. Tapi menurut dari Sepuh Galunggung, Sabda Palon dan Noyo Genggong itu yang ini kan Noyo Genggongnya gitu. Sabda Palon tahun 1300-1400. Sedangkan kalau yang di sini tuh sepuh lebih dulu lah istilahnya. Jadi lebih tuaan yang di Galunggung, walaupun memang dibandingkan dengan Keresian Gunung Cermai itu yang Resi Santanu itu lebih tua lagi. Tapi dalam masalah jabatan tetap yang Resi Santanu yang penguasa yang di Gunung Cermai itu kalah di bawah gitu, masih jauh gitu. Jadi para sesepuh Raja Resi itu adanya di Galunggung. Ya akhirnya saya sendiri yang ditugaskan ke Gunung Lawu waktu itu benar-benar terjadi gitu. Jadi orang yang di blok atau yang di misalnya jangan sampai didukung sama Kesepuhan Gunung Lawu itu instruksi dari Gunung Galunggung memang dilaksanakan. Jadi itu memang buat ini orang-orang ahli kebatinan lah yang tahu. Cuma orang ahli syariat dampaknya mungkin ya misalnya belum waktunya atau apa gitu. Ya ke pemikirannya ke situ. Padahal di dunia lain tuh ada pemegang-pemegang wilayah gitu. Pemegang wilayah kewalian, ada pemegang wilayah gunung-gunung itu kayak Keresian. Orang-orang para eyang gitu, petapa-petapa yang silem. Terus ada juga memang kerajaan asli gaibnya gitu. Yang udah lama lebih tua daripada manusia itu sendiri gitu. Itulah sepenggalan kisah waktu tahun 2004 setelah ada instruksi dari Galunggung untuk Kesepuhan Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu itu ya masih di bawah perintah gitu. Akhirnya saya ke Pringgondan untuk melaksanakan atau menyampaikan amanat dari Resi Galunggung kepada Kesepuhan Gunung Lawu untuk tidak membantu seseorang itu. Walaupun di kemudian hari ya yang meminta bantuan ke sana itu banyak ke Kesepuhan Lawu itu. Ya semuanya tetap nggak bisa unggul gitu, karena penentu seseorang untuk jadi presiden istilahnya itu tergantung Keresian Galunggung di sini gitu. Cuma bukan yang eyang ini, jadi eyang waktu saya temuin eyang kuncung kuning sama yang merintah ke Saidang tuh di Musal itu beda. Kalau itu ini kan Raja Resi dari dulunya manusia lah istilahnya yang silem ke sini. Tapi kalau ini kan memang asli gaib di sini gitu. Yang bangunannya dulu tuh ya saya lihat gitu. Cuma tetap saya itu bukan ahli hikmah. Jadi sekarang itu kalau istilahnya nggak bisa menggunakan dilihat ini masih ada bangunan apa enggak gitu. Cuma itu terserah lo aja, kalau waktu kebuka ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak merasa harus selalu bisa lihat gitu, enggak. Kalau tanpa izin Allah ya saya nggak bisa apa-apa gitu. Itu yang saya jalani karena memang saya bukan paranormal, bukan ahli supranatural yang menggeluti ke buat penerawangannya, tidak gitu. Walaupun dulu pernah, cuma itu udah saya tinggalkan gitu. Jadi kalau penglihatan ke dunia lain itu kalau ada izin Allah untuk
atau apa untuk memperlihatkan atau diperlihatkan kepada saya, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Karena tujuan saya bukan untuk istilahnya kehebatan ilmu untuk jadi bisa atraksi, bukan gitu. Tapi untuk mencari keridhaan Allah, untuk membela atau menegakkan agama Allah, itu yang saya ini. Termasuk dakwahnya atau penalukan ke dunia lainnya istilahnya. Dunia gaib lah istilahnya gitu. Cuma tetap saya nggak bisa kayak orang-orang mungkin apa istilahnya pemburu hantu, Bang. Tidak, tidak seperti itu. Kecuali kalau ada gaib yang bermasalah terlalu berat istilahnya, eh, mengganggu seseorang, tapi dilihat dulu kesalahan siapa dulu gitu. Kalau salah salah orang karena mungkin dalam adab-adabnya kurang baik sehingga ada gaib yang tersinggung, saya juga nggak bisa ini gitu. Kalau kecuali kalau ada gaib yang mencak-mencak gitu istilahnya, merasa paling sok gitu, hebat gaibnya tuh, mau ngasih gunung mana aja mesti bisa saya hantam gitu. Cuma itu tetap dalam koridor etika dulu, yang apa, pendekatan yang baik istilahnya. Tapi kalau dalam urusan apa menjadikan raja-raja atau presiden, kalau saya udah aktif, ada instruksi misalnya dari Karesian Galunggung, walaupun resisi Nusantara yang lain itu mendukung si A, saya tetap harus si B, ya bakal yang terjadi itu si B. Karena pemegang restu itu cuma di Karesian Galunggung, yang pemegang restu untuk menjadikan seseorang itu, khususnya ya masa presiden gitu. Itu yang saya geluti mulai dari tahun 2004. Jadi setiap ada pilpres sebenarnya saya itu ikut andil, walaupun orang yang di saya apa restui mungkin dia nggak tahu gitu, nggak tahu saya, nggak kenal, nggak seperti orang-orang yang sudah viral gitu, mungkin tokoh-tokoh sudah bisa ya silaturahmi ke istana segala macam ke orangnya. Tapi saya nggak, biarin apa, kalau saya mah di belakang layar aja lah intinya. Jadi nggak ada perasaan pengen viral terkenal bahwa oh ini paranormalnya presiden ini gitu. Saya nggak ke situ. Tapi kalau sewaktu-waktu ada yang mengenali saya, bahwa hakikatnya atau sejatinya saya ini ya udah, terserah, itu terserah Allah aja. Mungkin kalau udah waktunya, kalau belum saya begini-begini aja gak apa-apa. Karena dibukakan alam-alam ini sudah syukur alhamdulillah gitu. Karena ada sesuatu dunia ini, dunia ramai ini yang terlihat nampak oleh mata gitu. Dunia panah akan saya tinggalkan, kita menuju ke alam istilahnya akhirat. Ya alhamdulillah sudah bertahap, alam-alam itu saya kunjungi lah istilahnya gitu. Mungkin sekian dulu tentang pembahasan masalah pengalaman saya waktu dari tahun 2002, waktu pertama mandi dan kasih doa, atau saya minta doa dan didoakan oleh kesepuhan yang kuncung kuning dan Ibu Ratu Selendang Kuning. Dan di tahun 2004-nya saya sendiri dapat perintah menjalankan tugas amanat untuk menyampaikan ke kesepuhan Gunung Lawu. Jadi kalau buat saya nggak ada istilah kekuatan apa Sabda Palon dan Noyo Genggong itu tidak bisa dikendalikan gitu. Karena seolah-olah yang menitisi Jayabaya, yang menitisi Sabda Palon itu masih satu orang, itu aja gitu sebenarnya. Jadi yang menjabat sekarang bukan Sabda Palon gitu. Walaupun istilahnya sama. Jadi sabda itu ucapannya yang seceduh metu itu sama. Mungkin kenal dulu waktu zaman Brawijaya terkenal Sabda Palon, itulah istilahnya penasehat Brawijaya. Kalau sekarang walaupun tidak disebut Sabda Palon, tapi isinya masih orang itu gitu. Raja Resi, masih Raja Resi yang menguasai se-Nusantara. Sampai sekarang itu masih berlaku. Masih berlaku kemampuan itu gitu. Cuma menitis gitu ilmunya. Dulu zaman Jayabaya dia dititisi juga lah yang itu. Terus Sabda Palon dititisi oleh itu.
ngambehi Ronggo Warsito, dia dapat wangsit ilhamnya segalanya. Ya dari Eyang itu Prabu Siliwangi sama juga. Jadi yang berperannya Raja Resinya satu orang itu sebenarnya. Jadi nggak ada istilah bentrok. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri mau gitu mematahkan ramalan Jayabaya itu bisa aja. Karena tuh yang dulu membisiki gitu terciptanya ramalan Jayabaya, karena ada kekuatan yang nitis, sama aja dengan yang menitis ke saya istilahnya gitu. Sama dengan kekuatannya yang Agung Galunggung. Karena sejatinya masih beliau-beliau juga sebenarnya yang ada di diri orang-orang yang dianggap sabda palona, si pahit lidah di Sumatera istilahnya. Itu masih satu karuhun lah istilahnya gitu. Mungkin sekian dulu dari saya pembahasan masalah pengalaman saya di sekitar Kawah Galunggung yang dan ditugaskan dari Galunggung lah istilahnya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.